Terima kasih Anda kembali bersama kami di Top Report. Pemirsa, biaya konstruksi per kilometer jalur kereta cepat Indonesia-Cina mencapai 51 juta dolar Amerika Serikat. Dan ini dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proyek serupa di negara asalnya, yakni sebesar 17 hingga 30 juta dolar Amerika Serikat per kilometernya. Senyap merupakan salah satu keunggulan kereta cepat. Namun sejak tahap perencanaan, proyek ini tak pernah sepi dari kegaduhan. Yang terbaru adalah kegaduhan soal utang segunung kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS. Komisi Pemberantasan Korupsi pekan ini bahkan mulai menyelidiki dugaan markup proyek pembangunan WUS. KPK telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami perkara ini. Namun, identitasnya masih dirahasiakan. KPK berencana memanggil semua pihak yang diduga mengetahui dugaan markup dalam proyek kereta cepat ini. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres. Dalam proses penyelidikan secara umum, tentu tim terus melakukan pencarian keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. Gaduh kemelut proyek WUS makin nyaring sejak pernyataan Dirut PT KAI bahwa utang mega proyek kereta cepat merupakan bom waktu. Realisasi proyek WUS yang digarap Tiongkok biayanya sangat timpang dari tawaran Jepang yang diajukan melalui JICA, yaitu sebesar 6,2 miliar dolar Amerika Serikat dengan bunga pinjaman hanya 0,1% per tahun dengan jangka waktu 40 tahun. Belakangan, sejumlah pakar dan pengamat menyuarakan keprihatinan. Pasalnya, ada dugaan besarnya utang WUS dipicu markup alias penggelembungan biaya. Negosiasi ini ya boleh saja dilakukan, tetapi kita juga minta kepada pemerintah dan kepada aparat hukum untuk melihat apakah biaya proyek yang WUS itu yang mencapai 7,2 miliar itu sudah benar apa tidak gitu. Sorotan juga datang dari pakar hukum dan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengaku siap jika KPK memanggil sebagai saksi. Iya, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain? Buang-buang waktu. Yang saya laporkan tuh KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong sudah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai aja. Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget, yang punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat aja. Namun Ketua KPK justru menyatakan bahwa KPK masih dalam tahap menelaah siapa saja yang akan dimintai keterangan. Saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Tapi ya segala sesuatunya akan kita lanjuti. Akan ada yang dipanggil untuk diperiksa? Ya, biasanya ditelaah dulu. Salah satu pemicu lonjakan biaya proyek kereta cepat adalah cost overrun. Penyebabnya adalah peningkatan biaya pengadaan lahan serta perubahan geografis dari yang awalnya diperkirakan. Jumlah cost overrun tidak tanggung-tanggung, yaitu sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya, pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar 6,07 miliar dolar Amerika Serikat naik menjadi 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau 118 triliun rupiah. Kesepakatan dengan pemberi utang juga memberatkan Indonesia karena Tiongkok menetapkan bunga 3,4% per tahun. Beban utang dan bunga masih diperberat dengan operasional kereta cepat
yang terus merugi. Sepanjang tahun 2024, kereta cepat tekor 4,19 triliun rupiah. Dalam laporan evaluasi kinerja semester 1 2025, operator kereta cepat kembali merugi 1,62 triliun rupiah. Namun, mantan Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tidak membangun transportasi umum untuk mencari keuntungan. Pemerintahan Presiden Prabowo bahkan tetap berkomitmen meneruskan rencana pembangunan kereta cepat hingga Surabaya. Dan pemirsa, terkait dengan proyek kereta cepat ini muncul sejumlah pertanyaan, khususnya apakah ada dugaan korupsi di situ atau cost overrun. Kita akan menganalisa lebih jauh apa sebenarnya cost overrun tersebut, pemirsa. Cost overrun adalah, kami analisa adalah biaya dalam pengerjaan proyek yang telah melebihi perencanaan awal, dan dalam pengerjaan proyek ini proses pengendalian biaya menjadi sangat penting, khususnya untuk mencegah cost overrun ini pastinya. Dan pemirsa, ini biasanya disebabkan selain karena kompleksitas konstruksi, juga terdapat banyak faktor, terutama faktor-faktor non-teknis lainnya yang menyebabkan biaya proyek bus ini semakin membengkak, seperti ada pembebasan tanah yang sangat rumit dan juga kompleks karena ini melewati 9 kabupaten dan kota yang ada dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, di mana juga kondisi geologis yang sangat rentan gempa, longsor dan juga tanah lunak, dan ini pastinya membutuhkan struktur anti gempa dan juga fondasi yang sangat dalam dan juga sangat kuat, pemirsa. Dan inilah pembebasan tanah dan yang menjadi salah satu kendala dan faktor pembiayaan utama dari kereta cepat ini. Bisa kita lihat ada beberapa bagian, yakni terkait dengan biaya yang banyak sekali, dan pemicu cost overrun ini, pemirsa, ada dari sempat kita ulas tadi, kerumitan pembebasan tanah dan juga jenis teknologi konstruksi yang digunakan, karena banyak sekali kontur-kontur tanah secara geologis yang tanah lunak dan rawan gempa. Ini, pemirsa, pemicu cost overrun, yakni dari slide ini bisa Anda lihat panjang tires ini sekitar 142,3 km dan juga kompleksitas yang lumayan rumit, dan ini menjadi pemicu cost overrun dari kereta cepat ini, pemirsa. Dan tentu saja penyebab biaya dari cost overrun ini, terutama untuk proyek kereta cepat ini, ada sejumlah faktor yang menentukan biaya proyek kereta cepat, yakni ada biaya umum terkait dengan penyelenggaraan biaya ini, biaya operasional perusahaan, pastinya ada biaya perencanaan atau juga feasibility study. Biaya ini khususnya untuk kajian dan juga studi kelayaan pengadaan, di mana kontraktor dan juga panitia mengadakan tender atau biaya yang terkait dengan proses-proses lelang, dan ini juga ada penunjukan kontraktor. Juga terkait dengan pembebasan tanah, di mana biaya untuk akuisisi lahan yang lumayan kompleks, dan ini sangat sensitif terhadap resiko pembengkakan biaya atau cost overrun ini. Dan pemirsa, biaya konstruksi fisik infrastruktur juga sangat rawan menyumbang pada cost overrun ini. Dan solusi teknis untuk mengatasi tantangan ini, KCIC bekerjasama dengan para ahli dan juga dari dalam dan maupun luar negeri, akhirnya menggunakan berbagai metode seperti surface grouting dan juga pembahanan titik-titik galian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.